Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan Liga Champions yang melibatkan dua klub asal Inggris. Yang pertama antara Villarreal versus Manchester United, dan yang kedua antara Chelsea versus Juventus. Pertama-tama saya ingin menganalisa pertandingan antara Villarreal versus Manchester United. Kita tahu di grup ini ada juga Atalanta yang akan berhadapan dengan Young Boys. Dan jika Atalanta menang, berarti Atalanta akan membuka peluang untuk bisa lolos dari fase grup, karena di pertandingan terakhir nanti, jika Atalanta kembali menang lawan Villarreal, maka kemungkinan besar Atalanta yang akan lolos jika Villarreal kalah atau seri di pertandingan lawan Manchester United. Jadi pertandingan juga sangat penting untuk Villarreal agar mereka bisa menang lawan MU dan juga membuka peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Sedangkan untuk Manchester United, jika bisa menang di match ini, maka saya pikir bahwa MU akan lolos dari fase grup ini. Match terakhir seharusnya mereka bisa at least mencatat hasil draw lawan Young Boys yang merupakan tim lemah di grup ini. Di pertemuan pertama, Villarreal sebetulnya sudah unggul dan seharusnya at least mendapatkan hasil draw. Ya, tetapi ada Cristiano Ronaldo yang mencetak gol di menit ke-95. Saya masih ingat. Itu detik-detik akhir pertandingan di mana dia bisa syuting dari sudut yang sempit. Karena saya siaran pertandingan tersebut di SCTV. Dan saya juga yang akan siaran pertandingan ini nanti di SCTV. Dan saya pikir pertandingan ini akan sangat amat sulit untuk Villarreal, bukan untuk Manchester United. Karena sebetulnya beban itu berada di Villarreal. Villarreal perlu menang di pertandingan ini. Karena last match itu Villarreal ketemu Atalanta. Akan sulit untuk Villarreal menang lawan Atalanta. Jadi saya kira bahwa Villarreal akan keluar all out attack di pertandingan ini. Saya tidak yakin mereka akan bermain defend and counter seperti di Old Trafford. Memang pelatihnya nih Unai Emery biasa menerapkan taktik defend and counter ketika lawan tim-tim besar atau tim kuat. Seperti yang dia tunjukkan pada saat Villarreal berhasil menahan Madrid di La Liga dengan skor 0-0, kemudian juga berhasil mengalahkan MU musim lalu di Europa League, memang melalui adu penalti, dan juga berhasil menahan Chelsea hingga extra time di Piala Super Eropa, ya kan, UEFA Super Cup, tapi kemudian kalah melalui adu penalti. Jadi Unai Emery ini biasa mengandalkan taktik defend and counter pada saat ketemu tim-tim besar atau kuat. Tapi kali ini Villarreal perlu menang, maka itu kemungkinan besar akan keluar menyerang, dan itu bagus untuk Manchester United. Karena Manchester United itu adalah tim yang efektif dalam urusan mencetak gol melalui counter attack. Mereka punya pemain-pemain yang cepat, seperti Bruno Fernandes, seperti Cristiano Ronaldo, seperti Rashford, seperti Jadon Sancho. Sayang Greenwood tidak bisa bermain. Memang Greenwood bukanlah pemain yang bermain kolektif, tapi jika ada Greenwood, tentu kecepatan dia bisa diandalkan. Dan juga Cavani yang tidak bisa bermain bersama juga dengan Luke Shaw yang diragukan. Artinya akan ada beberapa pemain yang absen untuk Manchester United. Tapi yang menarik kita tunggu adalah performance dari MU setelah ditinggalkan oleh Gunnar Solskjaer. Sementara ini Carrick kan yang menjadi caretaker. Nah, saya pikir Carrick tidak akan banyak melakukan perubahan, karena ini adalah first match pasca Ole dipecat. Jika dia melakukan perubahan yang drastis, apalagi di pertandingan penting, akan sangat riskan. Sehingga dia kemungkinan juga akan memakai formasi 4-2-3-1 mengandalkan dua gelandang di belakang, 3 gelandang serang, dan kemungkinan Van de Beek saya pikir akan diberikan kesempatan untuk tampil, karena Van de Beek adalah pemain yang cerdas. Dia bisa melakukan pergerakan-pergerakan individu yang akan menyulitkan para pemain Villarreal. Dan Villarreal kabarnya tidak bisa diperkuat Moreno dan juga Alcacer. Ini tentu kerugian, karena Moreno dan juga Alcacer adalah finisher yang baik di depan mulut gawang tim lawan. Oleh karena itu, saya pikir bahwa MU punya kesempatan untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Memang tidak akan mudah, tapi saya pikir setelah sekarang ditinggalkan oleh para pemain pun perlu menunjukkan performa terbaiknya. Dan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa menurut saya Ole itu dikerjain para pemainnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena coba saja lihat penampilan para pemain MU itu ketika membela tim nasional. Beda jauh. Maguire saja bisa mencetak gol untuk Inggris. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lucu seperti yang dia lakukan ketika membela Manchester United. Kemudian Fred di pertandingan Brazil versus Argentina, Fred adalah pemain dengan rating tertinggi. Dapat peluang juga dia untuk mencetak gol. Blocking, intercept yang dia lakukan bagus. McTominay juga sama untuk tim nasional Belanda. Ronaldo kita tahu seperti biasa stabil di Portugal bersama juga dengan Bruno Fernandes. Pogba juga mainnya bagus ketika bermain untuk tim nasional Prancis. Jadi memang terlihat ya bahwa para pemain MU itu ketika bermain di klub
ya mereka sepertinya tidak kompak, mereka tidak move fight. Ya mungkin juga karena mereka ingin mengerjai Ole. Nah sekarang setelah Ole keluar, coba lihat saja nanti penampilan para pemain MU. Kemungkinan besar akan menggila. Mereka pasti akan fight untuk mendapatkan kemenangan, karena jika mereka masih bermain-main, masih ngelawak istilahnya, ya bisa juga nanti mereka tersingkir dari klub ini. Bisa juga nanti mereka yang akan menjadi orang selanjutnya yang akan dipecat oleh klub. Dipecat artinya disingkirkan dulu, tidak diberikan kesempatan main, dan kemudian akan dijual di transfer window musim dingin nanti. Jadi saya pikir bahwa peluang untuk menang berada di MU. Saya memberikan persentase 45 untuk Villarreal dan 55 untuk Manchester United. Nanti kita tunggu saja pertandingan ini. Chelsea tidak akan terkejar oleh Malmo. Tapi tentu ada juga harga diri ya yang dipertaruhkan oleh para pemain Chelsea setelah mereka kalah lawan Juventus di pertemuan pertama dengan skor 1-0 di pertandingan yang sebetulnya juga Chelsea mendapatkan banyak peluang. Artinya pertandingan ini juga adalah momen balas dendam untuk Chelsea agar bisa mengalahkan Juventus. Walaupun kita tahu juga Allegri punya ambisi untuk membawa Juventus menjadi juara musim ini, karena sebelumnya dia telah berhasil membawa Juventus itu masuk ke final Liga Champions tapi kalah lawan Barcelona dan juga Real Madrid. Dan dari segi performance, Juventus juga adalah tim yang stabil. Walaupun memang mereka penampilannya agak sulit ketika lawan tim-tim besar. Tapi tim ini ketika lawan tim-tim besar ataupun tim kuat lainnya selalu bisa mendapatkan poin. Teman-teman bisa melihat hasil akhir dari Juventus di musim ini ketika mereka berhadapan dengan tim-tim besar di Serie A dan juga di Liga Champions. Di Liga Champions bisa mengalahkan Chelsea, di Serie A mereka tidak kalah lawan Inter, tidak kalah lawan AC Milan, bahkan menang juga lawan AS Roma. Jadi pada saat berhadapan dengan klub-klub kuat dan besar, Juve menjadi tim yang sangat amat solid. Tampak para pemain juga punya motivasi yang berbeda. Chelsea ini formnya luar biasa teman-teman. Sulit sekali mengalahkan Chelsea. Tapi Chelsea itu selalu punya masalah saat berhadapan dengan tim-tim yang punya pertahanan yang solid juga. Seperti lawan Manchester City, kemudian juga lawan Burnley, dan juga sebelumnya lawan Juventus. Nah artinya, lawan Juventus kali ini, para pemain Chelsea itu perlu efisien, efektif, dan juga cerdik. Jadi EEC, efisien, efektif, dan juga cerdik. Efisien dalam urusan membangun serangan, efektif ketika mendapatkan peluang di depan gawang dari Juventus. Dengan seminim peluang, para pemain Chelsea itu perlu mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol, dan juga cerdik, yaitu tentu pergerakan-pergerakan individu yang juga dibutuhkan agar memancing para pemain Juve itu melakukan pelanggaran, sehingga jika dari open play sulit mencetak gol, maka juga Chelsea punya opsi dalam urusan mencetak gol melalui set piece. Bagaimana dengan Juventus? Saya pikir dengan Juventus mereka perlu mewaspadai dua pemain Chelsea dari sektor wingback yang akan kerap ikut membantu penyerangan. Karena dua wingback ini yang sering masuk dalam posisi-posisi yang ideal, apakah itu untuk memberikan passing atau juga mencetak gol. Apakah itu Alonso, Chilwell, Reece James, atau juga Callum Hudson-Odoi yang juga bisa bermain di sektor wingback, atau juga Cesar Azpilicueta. Jadi jika Juve bisa blok pergerakan dua wingback dari Chelsea, maka Juve punya peluang untuk mendapatkan poin di pertandingan ini. Tentu pertandingan ini akan berjalan ketat, karena baik Tuchel dan juga Allegri itu mengandalkan compact and collective football. Artinya tidak akan mudah untuk salah satu tim meraih kemenangan di pertandingan ini. Kalau dari saya, menurut saya bahwa pertandingan ini akan berakhir seri. Apakah itu 0-0 atau 1 sama? Maka itu saya memberikan persentase 50-50 dari pertandingan ini. Salah satu tim ini bisa menang jika saya katakan lagi, jika mereka bisa mencetak gol lebih dulu, minimal di 20 menit awal jalannya pertandingan. Jika sudah mencetak gol, tentu salah satu tim ini akan benar-benar fokus bertahan agar mencegah para pemain tim lawan itu menciptakan banyak peluang dan juga mencetak gol. Karena kemungkinan besar pertandingan ini akan berjalan sengit di lini tengah. Dan juga kita tahu ada beberapa pemain Juve juga yang pintar-pintar seperti Kulusevski, seperti juga Chiesa dan juga Morata. Sedangkan di Chelsea akan ada Mason Mount, ada juga Havertz, ada juga Kante. Tentu pertarungannya akan sengit di lini tengah. Jadi kita tunggu saja kedua pertandingan ini. Tadi sudah saya berikan prediksi saya. Silakan teman-teman punya prediksi seperti apa, bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini. Dan seperti yang saya selalu katakan, bahwa saya hanya memberikan prediksi, bukan kepastian. Yang penting adalah performance dari para pemain di atas lapangan. Saya berharap bahwa para pemain MU yang sebelumnya mengerjai Ole tidak akan mengerjai Carrick dan bermain sepenuh hati untuk bisa meraih kemenangan. Lagi-lagi saya ulangi bahwa performance MU yang jeblok bukan karena Ronaldo, karena Ronaldo lah
maka itu MU masih lebih baik performance-nya musim ini, masih berada di papan tengah. Jika tidak, saya pikir akan berada di papan bawah. Ronaldo lah yang pemain yang tidak egois, dia juga bisa memberikan assist, dia juga bisa mencetak gol. Dan Van de Beek perlu diberikan kesempatan bermain, Lingard juga perlu diberikan kesempatan bermain. Ya, dan bagi Chelsea, saya pikir Chelsea merupakan salah satu tim dengan penampilan yang konsisten selain Manchester City yang bermain di Premier League. Liverpool is good, tapi Liverpool masih belum konsisten. Buktinya apa? Seri lawan Brighton, kemudian kalah lawan West Ham. So, we wait for these two big matches yang nanti akan berlangsung, dan tentu kita juga berharap bahwa tim-tim ini akan terus melaju ya, kalau bisa ya sampai final. Kita tidak akan pernah tahu nanti jika MU justru berhasilnya di Liga Champions dan Chelsea bisa kembali masuk final, atau Juventus yang sudah lama tidak masuk final akan juga kembali masuk final. No hate, only football, salam sepak bola.